perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan. Hal ini agar rincian biaya berdasarkan pesanan sesuai dengan upaya yang diperlukan dalam memenuhi pesanan. Rincian biaya tersebut dicatat dalam kartu biaya pesanan yang nantinya berfungsi sebagai buku pembantu. Pengertian dan karakteristik produk pesanan. Perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan mengolah bahan menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Proses produksi akan dilakukan apabila ada pesanan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi berbeda satu sama lain tergantung dari spesifikasi yang diinginkan pemesan. Karakteristik sistem perhitungan berdasarkan pesanan. 1. Produk yang dihasilkan perusahaan sesuai spesifikasi yang diinginkan pemesan. 2. Biaya produksi dikalkulasi untuk setiap pesanan agar biaya pesanan dapat dihitung secara akurat. 3. Total biaya untuk setiap pesanan dihitung setelah proses produksi selesai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya produksi. 4. Produksi yang telah selesai diproses langsung dimasukkan ke gudang produk jadi agar dapat segera diserahkan kepada pemesan. Dalam proses perhitungan biaya berdasarkan pesanan, setiap pesanan harus dapat diidentifikasi secara jelas dan terpisah, sehingga total biaya maupun biaya per unitnya dapat dibedakan untuk setiap pesanan. Contoh kartu biaya pesanan dari PT Indah Gemilang Sejahtera. Untuk biaya produksi itu dari total biaya bahan langsung, total biaya tenaga kerja langsung, dan total biaya overhead pabrik. Untuk perhitungan laba itu dari harga jual dikurangi biaya produksi, dikurangi biaya pemeliharaan, dikurangi biaya administrasi. Sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan. Untuk proses produksi berdasarkan pesanan, kegiatannya dimulai dari penerimaan pesanan, pemrosesan bahan menjadi produk jadi sesuai spesifikasi pemesan, kemudian diserahkan kepada pemesan yang dimaksud. Berdasarkan prosedur tersebut, pengumpulan biaya dimulai dari pencatatan biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan BOP yang selanjutnya pencatatan biaya produk yang ditransfer ke gudang. Akuntansi untuk bahan meliputi pembelian bahan sampai akhirnya penggunaan bahan dalam proses produksi. 1. Pembelian bahan. Departemen gudang meminta Departemen Pembelian melakukan pembelian ke pemasok dan saat bahan diterima, kemudian dilakukan verifikasi untuk selanjutnya disimpan di gudang. Bahan yang dibeli harus sesuai dengan karakteristik yang dipesan pelanggan dan dicatat dalam kartu persediaan bahan. Satu kartu persediaan digunakan untuk setiap jenis bahan. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan 3 pesanan dari 3 pembeli, tanggal 12 Desember 2010, perusahaan membeli bahan baku secara kredit sebesar 64.260.000. Berikut jurnal yang dibuat dari Departemen Akuntansi untuk mencatat pembelian bahan. Tanggal 21 Desember, persediaan bahan pada utang usaha sebesar 64.260.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu pemakaian bahan. Kebutuhan bahan untuk setiap pesanan dicatat di kartu pesanan yang pada gilirannya berfungsi sebagai buku pembantu. Penggunaan bahan langsung dicatat di akun produk dalam proses, sementara bahan tidak langsung dicatat sebagai biaya overhead pabrik aktual. Pada tanggal 22 Desember 2010, nilai pemakaian bahan atas ketiga pesanan tersebut sebesar 52.941.000, dengan rincian untuk bahan langsung sebesar 45.511.000 dan bahan tidak langsung atau bahan penolong sebesar 7.430.000.
Dari nilai bahan langsung tersebut, bahan langsung yang digunakan untuk P201 sebesar 10.100.000, P202 sebesar 15.170.000, dan P203 sebesar 20.241.000. Sementara dari nilai bahan tidak langsung atau bahan penolong, yaitu sebesar untuk P201 1.650.000, P202 sebesar 2.480.000, dan P203 sebesar 3.300.000. Yang selanjutnya yaitu ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penggunaan bahan atau bahan langsung dan bahan tidak langsung. Produk dalam proses biaya bahan langsung didebit sebesar 45.511.000, biaya overhead pabrik aktual didebit sebesar 7.430.000. Persediaan bahan dikredit sebesar 52.941.000 untuk pemakaian bahan untuk proses produksi. Akun persediaan bahan di buku besar, baik untuk bahan langsung maupun bahan tidak langsung atau bahan penolong, dapat dibuat secara terpisah walaupun praktiknya digabung menjadi satu dalam akun persediaan bahan. Berikut ikhtisar pembelian dan penggunaan bahan untuk setiap pesanan yang dicatat di buku besar dan buku pembantu perusahaan. Yang ini merupakan tampilan pembelian dan penggunaan bahan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk tenaga kerja. Prosedur akuntansi untuk tenaga kerja meliputi penentuan besarnya gaji dan upah, distribusi gaji dan upah untuk semua karyawan perusahaan, baik departemen produksi maupun departemen non-produksi, serta pembayaran gaji dan upah oleh perusahaan. Berikut tahapan-tahapan dari prosedur akuntansi untuk tenaga kerja. Yang pertama yaitu penentuan besarnya upah dan gaji. Penentuan besarnya upah dan gaji karyawan berasal dari dua dokumen sumber seperti daftar hadir karyawan atau time clock card dan kartu jam kerja atau job time ticket. Dokumen daftar hadir karyawan menunjukkan data jumlah jam kerja seluruh karyawan perusahaan setiap harinya, biasanya dalam jangka waktu tertentu atau bulanan, sementara dokumen kartu jam kerja menunjukkan biaya tenaga kerja langsung pada masing-masing pesanan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 Desember 2010, perusahaan menghitung upah dan gaji untuk seluruh karyawan, yang mana biaya tenaga kerja di departemen produksi untuk mengerjakan ketiga pesanan tersebut berada pada kisaran tarif 6.250 per jam kerja, dan biaya tenaga kerja di departemen produksi seperti departemen pemasaran serta departemen administrasi dan umum selama bulan Januari 2011 sebesar 201.585.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat upah dan gaji seluruh karyawan perusahaan, baik di Departemen Produksi maupun di Departemen Produksi. Biaya upah dan gaji didebit sebesar 201.585.000. Utang upah dan gaji dikredit sebesar 191.505.750.000. Utang PPh pasal 21 dikredit sebesar 10.079.250 untuk pencatatan upah dan gaji seluruh karyawan. Yang kedua yaitu distribusi upah dan gaji. Biaya tenaga kerja langsung dicatat ke dalam akun produk dalam proses, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual dan kartu biaya pemasaran. Biaya yang terjadi di Departemen Pemasaran dicatat ke dalam akun beban pemasaran, sementara yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum dicatat ke dalam akun beban administrasi dan umum. Berdasarkan total biaya upah dan gaji sebesar 201.585.000, distribusi ke Departemen Produksi sebesar 105.675.000, Departemen Pemasaran sebesar 62.780.000, serta Departemen Administrasi dan Umum sebesar 33.130.000. Dari 105.675.000 yang ada di Departemen Produksi dialokasikan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 96.687.500 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 8.987.500. Tarif tenaga kerja per jam kerja sebesar 6.250 dengan rincian jumlah jam kerja untuk P201 sebanyak 3.440 jam kerja, P202 sebanyak 5.150 jam kerja, dan P203 sebanyak 6.880 jam. Ini merupakan ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat distribusi upah dan gaji.
Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit sebesar 96.667.500. Biaya overhead pabrik aktual didebit sebesar 8.990.000. Beban pemasaran didebit sebesar 62.780.000. Beban administrasi dan umum didebit sebesar 33.779.500. Dan biaya upah dan gaji dikredit sebesar 201.586.000. Yang ketiga yaitu pembayaran upah dan gaji. Pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan melakukan pembayaran upah dan gaji karyawan yang umumnya dilakukan secara periodik atau mingguan atau bulanan, yang mana pembayarannya dilakukan oleh bagian kasir berdasarkan daftar upah dan gaji atau payroll. Perusahaan membayar upah dan gaji seluruh karyawan sebesar 191.506.000. Ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembayaran upah dan gaji. Total upah dan gaji didebit sebesar 191.506.000 dan kas dikredit sebesar 191.506.000. Yang selanjutnya merupakan ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21 sebesar 10.079.250 ke kas negara atau bank bersaji. Yang jurnalnya utang PPh pasal 21 didebit sebesar 10.079.000 dan kas dikredit sebesar 10.079.000. Yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik diakumulasikan tanpa mengacu pada pesanan tertentu dan pada akhir periode total biaya overhead pabrik dialokasikan ke semua pesanan secara proporsional. Di dalam biaya overhead pabrik ada dua hal yang penting yaitu pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan dan pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya overhead pabrik, pencatatan biaya overhead pabrik aktual, dan pencatatan selisih biaya overhead pabrik. Sebelumnya, berikut terdapat skema pencatatan akuntansi untuk upah dan gaji. Untuk keterangannya, BOP aktual merupakan biaya overhead pabrik aktual, PDP merupakan produk dalam proses, BTKL merupakan biaya tenaga kerja langsung, BB langsung merupakan biaya bahan langsung, dan BTK langsung adalah biaya tenaga kerja langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead akan diketahui setelah aktivitas selesai dilakukan pada akhir periode dan biaya-biaya yang muncul hanya pada jangka waktu tertentu. Pembebanan biaya overhead ke dalam pesanan menggunakan tarif biaya overhead ditentukan di muka pada awal periode. Dasar alokasi biaya atau dasar pembebanan sebaiknya merupakan aktivitas yang paling terkait dengan biaya yang dialokasikan, yaitu biaya yang paling memicu terjadinya biaya overhead pabrik. Berikut cara menghitung tarif biaya overhead pabrik. Tarif tersebut dihitung dengan membagi antara total estimasi biaya overhead pabrik dengan dasar alokasi biaya atau dasar pembebanan. Kemudian cara menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan. Hasil perkalian antara tarif dengan jumlah dasar alokasi biaya yang sesungguhnya digunakan oleh suatu pesanan merupakan biaya overhead pabrik untuk pesanan tersebut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan dicatat ke produk dalam proses dan kartu biaya pesanan. Pada awal periode akuntansi, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam biaya produksi berdasarkan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal 31 Desember 2010, biaya overhead pabrik atau BOP yang dibebankan ke dalam pesanan sebesar 75% dikali 96.687.500 yang hasilnya 72.515.625, yang mana dari nilai ini dibebankan ke P201 sebesar 16.125.000, P202 sebesar 24.140.625, dan P203 sebesar 32.250.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan. Pada tanggal 31 Desember, produk dalam proses biaya overhead pabrik masuk ke debit sebesar 72.515.625. Biaya overhead pabrik dibebankan masuk ke kredit sebesar 72.515.625 untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan.
Pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Biaya overhead pabrik terjadi dalam periode tertentu selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak biaya lainnya seperti biaya penyusutan aset tetap pabrik, biaya suku cadang pabrik, biaya asuransi pabrik, dan lain-lain. Seluruh biaya overhead pabrik tersebut dicatat pada saat terjadinya ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual dan buku pembantu biaya overhead pabrik. Pada tanggal 31 Desember 2010, pemakaian biaya overhead pabrik aktual sesungguhnya selama proses produksi diakumulasikan selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 57.900.500. Dengan rincian, pemakaian bahan habis pakai secara tunai sebesar 8.155.500. Asuransi pabrik yang telah jatuh tempo sebesar 14.280.000, penyusutan aset tetap pabrik sebesar 13.225.000, pemakaian suku cadang pabrik sebesar 2.640.000, dan sewa yang telah jatuh tempo sebesar 19.600.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat terjadinya biaya overhead pabrik aktual. Pada tanggal 31 Desember, biaya overhead pabrik aktual masuk ke debit sebesar 57.900.500. Kas masuk ke kredit sebesar 8.155.500. Asuransi dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 14.280.000. Akumulasi penyusutan aset tetap masuk ke kredit sebesar 13.225.000. Persediaan suku cadang masuk ke kredit sebesar 2.640.000 dan sewa dibayar di muka diperoleh dari biaya overhead pabrik aktual dikurangi jumlah dari kas, asuransi dibayar di muka, akumulasi penyusutan aset tetap, persediaan suku cadang, dan hasilnya 19.600.000 untuk pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Pencatatan selisih biaya overhead pabrik. Pada tanggal 31 Desember 2010, akhir proses produksi, dihitung total biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan masing-masing sebesar 74.320.500 yang berasal dari 7.430.000 ditambah 8.990.000 ditambah 57.900.500 dan 72.515.625. Selisih antara biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 1.804.875 yang berasal dari 74.320.500 dikurangi 72.515.625 yang dicatat dalam akun selisih biaya overhead pabrik. Selisih BOP tersebut adalah selisih yang kurang dibebankan atau underapplied karena BOP aktual yang lebih besar dari BOP yang dibebankan. Selanjutnya, selisih BOP tersebut ditutup ke akun beban pokok penjualan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat selisih BOP tersebut. Pada tanggal 31 Desember, biaya overhead pabrik dibebankan masuk ke debit sebesar 72.515.625. Selisih BOP masuk ke debit sebesar 1.804.875. Biaya overhead pabrik aktual masuk ke kredit sebesar 74.320.500. Untuk menutup BOP dibebankan ke BOP aktual. Kemudian beban pokok penjualan masuk ke debit sebesar 1.804.875. Selisih BOP masuk ke kredit sebesar 1.804.875 untuk menutup selisih BOP ke dalam beban pokok penjualan. Berikut terdapat skema BOP aktual, BOP yang dibebankan, dan selisih BOP. Silakan dicermati. Untuk keterangannya, BOP aktual merupakan biaya overhead pabrik aktual, PDP merupakan produk dalam proses, BOP merupakan biaya overhead pabrik, BB langsung merupakan biaya bahan langsung, BTK langsung merupakan biaya tenaga kerja langsung, BOP merupakan biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akumulasi untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Apabila proses produksi telah selesai dilakukan, produk ditransfer dari Departemen Produksi ke gudang produk jadi. Lalu dihitung besarnya biaya produksi. Biaya produksi dalam setiap pesanan dapat diketahui melalui kartu biaya pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk jadi.
Contoh, pada tanggal 31 Desember 2010, perusahaan telah menyelesaikan proses produksinya dan mentransfer produk pesanan ke gudang produk jadi. Nilai perusahaan tersebut sebesar 119.223.125 yang masing-masing untuk pesanan P201 sebesar 47.725 dan P202 sebesar 71.498.125. Berdasarkan dokumen transfer produk jadi dari Departemen Produk ke Gudang Produk Jadi, berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi. Persediaan produk jadi, debit 119.223.125, produk dalam proses bahan langsung, kredit 25.270, produk dalam proses BTK langsung, kredit 53.687.500, produk dalam proses BOP, kredit 40.265.625. Untuk pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Apabila pada akhir periode pesanannya belum selesai pengerjaan atau produk dalam proses, maka biaya produk dalam proses yang tertera di kartu biaya pesanan dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan produk dalam proses yang nantinya diakumulasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam kasus ini, produk dalam proses akhir periode adalah P203 yang nilainya sebesar 95.491.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses tersebut. Persediaan produk dalam proses, debit 95.491.000, produk dalam proses bahan langsung, kredit 20.241.000, produk dalam proses BTK langsung, kredit 43 juta, produk dalam proses BOP, kredit 32.250. Untuk pencatatan produk dalam proses di akhir periode. Pada akhir periode atau akhir bulan Desember, produk selesai diproses dan produk dalam proses dapat dilihat pada tampilan 3.5. Berikut ini adalah tampilan 3.5 yang merupakan buku besar untuk produk jadi dan produk dalam proses akhir. Selanjutnya, akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Penyerahan produk kepada pemesan harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Misalnya terkait spesifikasi produk yang dipesan, kapan pesanannya dimaksud selesai proses, kapan pesanan tersebut akan diserahkan ke pemesan, bagaimana rincian pembayaran terkait pesanan yang dimaksud dan sebagainya. Apabila terjadi penjualan atau penyerahan produk jadi, maka produk jadi yang berasal dari gudang produk diserahkan ke pemesan disertai faktur penjualannya. Setiap terjadi penjualan atau penyerahan produk jadi ke pemesan, maka kartu biaya pesanan dapat berfungsi sebagai buku pembantu beban pokok penjualan. Contoh, pada tanggal 3 Januari 2011, produk yang telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemesan adalah P201 dengan total biaya sebesar 47.725.000 dan harga jual sebesar 76.360 secara kredit. Sementara pesanan P202 telah selesai diproses tapi belum diserahkan kepada pelanggan atau pesanan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penyerahan produk jadi tersebut. Piutang usaha, debit 76.360, penjualan produk jadi, kredit 76.360 untuk penyerahan pesanan ke pelanggan. Kemudian beban pokok penjualan, debit 47.725.000, persediaan produk jadi, kredit 47.725.000 untuk pencatatan produksi selanjutnya dari produk dalam proses akhir. Di awal periode berikutnya, bulan Januari 2011, Departemen Akuntansi perlu membuat ayat jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali untuk menandai dilakukannya proses produksi. Selanjutnya dari produk yang belum selesai diproses atau produk dalam proses atas pesanan P203. Berikut ayat jurnal pembalik tersebut. Produk dalam proses B bahan langsung, debit 20.241.000, produk dalam proses BTK langsung, debit 43 juta, produk dalam proses BOP 32.250, persediaan produk dalam proses, kredit 95.491.000. Untuk proses produksi selanjutnya dari produk dalam proses akhir. Selanjutnya, tampilan 3.6 adalah
buku besar, penyerahan produk kepada pemesan, dan proses produksi selanjutnya dari produk dalam proses akhir.